Saudara, kontestasi politik tiga pasang Capres-Cawapres semakin dinamis. Masing-masing Capres-Cawapres terus berusaha merebut suara dan mengklaim bisa memenangkan wilayah yang diyakini jadi lumbung suara masing-masing. Meski belum memasuki masa kampanye, para calon presiden dan wakil presiden tetap bersosialisasi ke masyarakat. Selain perebutan suara pemilih muda, peta geopolitik juga menjadi incaran masing-masing kandidat. Pulau Jawa yang selama ini diyakini sebagai pulau dengan jumlah pemilih terbesar dianggap menjadi kunci pemenangan. Jawa Tengah yang selama ini jadi lumbung suara PDI Perjuangan kini coba direbut Prabowo Subianto dengan adanya Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang sekaligus putra sulung Jokowi. Di tengah upaya perebutan suara oleh Gibran, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga yakin bisa merebut suara pemilih Jawa Tengah. Sebelumnya, pasangan Anies Muhaimin optimistis akan meraup suara besar di 3 provinsi di Pulau Jawa. Pasangan nomor urut 1 optimistis meraih banyak suara di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Jawa Timur optimis ya Pak Jawin? Sangat optimis. Optimis ya? Sangat optimis. Optimisnya berapa persen dan wilayah mana aja yang menang? Kita minimal mentarget 60% di Jawa Timur. Itu daerahnya mana saja Cak Imin yang optimis? Seluruh Jawa Timur. Insya Allah ya. Sebagai mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode, Ganjar yang maju sebagai capres nomor urut 3 yakin Jawa Tengah tetap jadi kandang banteng. Pasangan Ganjar Mahfud pun yakin akan menang telak di wilayah basis pemilih PDIP. Jateng sampai hari ini tetap kandang banteng. Bantengnya makin solid, makin kuat. Karena banteng tidak pernah jengeng. Dalam banteng itu kalau ketator bukan nangis. Dia akan marah. Jadi kita minta tolong. Harapnya jangan lupa benar. Gunakan hati, gunakan akal sehat. Tapi di sisi lain, suara pemilih di Sumatera dan pulau lain juga ikut diperhitungkan Capres-Cawapres. Hal ini terlihat dari berbagai safari politik Capres-Cawapres yang semakin banyak di luar Jawa. Gibran pun berusaha menambah perolehan suara dengan melakukan safari politik ke Medan, Sumatera Utara. Gibran yakin besarnya antusiasme warga saat ditemuinya, menunjukkan adanya dukungan dan tambahan suara untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya sangat terima kasih sekali untuk warga Medan, Sumatera. Ini sambutannya luar biasa sekali dan saya yakin dengan sambutan yang meriah seperti ini nanti akan berefek pada elektabilitas di survei-survei kita. Kita tetap kerja keras. Jika ada berita-berita negatif, fitnah, hoax, nyinyiran, didiamkan saja. Dalam survei Poltreking Indonesia, menjabarkan tren elektabilitas berdasarkan wilayah di 3 Jawa pada awal November 2023. Di Jawa Barat, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 32,6%. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat 39,5%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 25,8%. Berbeda dengan di Jawa Tengah DIY, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 13,3%. Lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 27,2%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul dengan 53,3%. Di Jawa Timur, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 17,8%. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat 41,7%. Disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 38,3%. Sementara itu, dalam survei Litbang Kompas di Agustus 2023, wilayah Jawa cenderung masih dikuasai oleh Ganjar dengan dukungan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8% dan Anies 16,7%. Luar Jawa cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies 22,3%. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Data KPU memperlihatkan bahwa ada 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024.
sebanyak 56,33% dari total pemilih nasional berada di Pulau Jawa. Naik turun elektabilitas masih sebatas survei. Masing-masing capres-cawapres yakin bahwa jelang hari pemungutan suara 14 Februari mendatang, semua masih bisa terjadi, khususnya dalam upaya merebut suara rakyat, baik di Jawa maupun luar Jawa. Tim Liputan Kompas TV.